Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran ketiga. Seperti biasa Ibu akan mengingatkan bahwasanya kalian harus menyimak videonya secara keseluruhan agar materi dan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ada dalam video. Nah, kita belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, terdapat dua macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum, peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Kalau peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Nah, buka halaman 77. Di situ ada sebuah persebaran peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2010. Nah, Ibu akan memberikan jawabannya sesuai dengan data persebaran penduduk 2010. Nah, yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia, yaitu Pulau Papua. Dan yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Sekitar 240 orang per kilometer persegi. Yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Kurang lebih 10 orang per kilometer persegi. Dan yang terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Sekitar 1113 orang per kilometer persegi. Diisi ya di halaman 77. Lalu selanjutnya buka halaman 79. Di situ ada gambar pulau dan ada gambar baju adat, tarian adat sesuai dengan daerahnya. Coba kalian tarik garis, sesuaikan dengan asal daerah atau asal provinsinya. Ada di situ ada Pulau Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, ada Nusa Tenggara, ada Maluku, ada Bali. Ibu contohkan satu. Pulau Jawa. Kira-kira Pulau Jawa yang mana ya? Pulau Jawa, kita tarik garis. Yang ini adalah gambar Pulau Jawa serta pakaian adatnya. Nah, kalian cari lagi. Nah, yang belum terisi 6. Nah, selanjutnya ke pembelajaran ketiga tentang menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Nah, teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Teks lisan itu teks yang disampaikan secara lisan, bukan secara tulisan. Lisan itu secara diucapkan. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang kelima, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Nah, di sini di halaman 83 kalian bisa lihat ada sebuah teks. Ayo membaca tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Di sini ada 7 paragraf. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di situ kalian baca, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu.
Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan itu bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa negara kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Trik kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Kerukunan antara umat beragama yang satu dengan lainnya dan kerukunan agama antara umat agama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Trik kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Meskipun banyak perbedaan, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan serta penyiaran agama. Trik kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangan adalah yang paling besar. Nah, selanjutnya, trik kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antara umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antara masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini, tidak terjadi sikap saling mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun trik kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, berikut itu tadi adalah teks tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, kalian baca kembali, Ibu sudah bacakan, kalian juga baca kembali di rumah, lalu tentukan ide-ide pokok masing-masing paragraf. Ada di sini sudah ada jawabannya dari paragraf 1. Kerukunan umat beragama merupakan hubungan antara manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Nah, kalian cari lagi paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang sangat besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keberagaman masyarakat di dalamnya. Keberagaman tersebut antara lain ada suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai luhur Pancasila. Nah, nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, kalian sudah mengetahui nilai-nilai Pancasila sebelumnya pada pembelajaran subtema 1. Nah, sekarang kerjakan halaman 84. Setiap sila dan Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sekarang kerjasama dengan orang tua. Bagaimana nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila? Sila pertama. Nah, apa maknanya? Kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti setiap warga Indonesia berhak menganut agama sesuai dengan keyakinannya sendiri, tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta toleransi kepada umat beragama lain. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang tidak mencerminkan ya tidak boleh ditiru, tidak boleh dilakukan oleh kalian. Yang pertama ada di lingkungan sekolah, memilih teman yang hanya
yang hanya kaya saja. Itu tidak boleh ya, tidak baik. Lalu, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Nah, tidak boleh pelit. Lalu yang ketiga menyontek. Wah, apalagi ini tidak boleh ya. Yang keempat berkelahi. Ini juga tidak boleh dilakukan. Tidak mau mengikuti upacara bendera. Nah, ini juga tidak boleh. Lalu yang terakhir mengejek teman. Nah, biasanya nih teman-teman semua suka banyak yang ngejek teman-temannya. Ini tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Di rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan di rumah maupun dimanapun. Lalu ada di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Nah, itu semua perilaku-perilaku yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila atau tidak boleh dilakukan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kerjakan halaman 87. Nah, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Banyak faktor yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat, yang kedua wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, yang ketiga letak geografisnya strategis, yang keempat besarnya jumlah penduduk, yang kelima beragamnya suku, bangsa, ras dan agama, dan beragamnya budaya sosial dan ekonomi. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berdasarkan Pancasila. Nah, ayo kita renungkan. Dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis Indonesia, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Nah, lalu mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Kalau ada, tuliskan di bawahnya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang tidak mengerti materi atau tugasnya, boleh tanyakan langsung kepada ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.